Memelihara sembahyang 5 waktu. Hendaklah para murid mengambil berat dalam mendirikan sembahyang 5 waktu dengan menyempurnakan berdirinya, bacaannya, khusyuknya, rukunya, sujudnya dan seterusnya terhadap rukun-rukun dan sunat-sunatnya. Sebelum memulakan sembahyang hendaklah kamu ingat di dalam hati bahwa kamu akan berhadapan dengan Tuhan yang Maha Mulia dan Maha Agung. Ingat, jangan sekali-kali kamu bermunajat kepada raja dari sekalian raja dan pembesar dari sekalian pembesar dengan hati yang lalai, terlena di dalam awang-awangan kealpaan dan was-was, menerawang di dalam lapangan angan-angan dan pemikiran keduniaan, kelak kamu akan dimurkai Allah Ta'ala dan dihalau dari pintu menuju kepadanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila seorang hamba berdiri untuk menunaikan sembahyang, maka Allah Ta'ala akan memerhatikan gerak-gerinya. Apabila si hamba menoleh ke belakang, Allah Ta'ala akan berkata kepadanya, hai anak Adam, engkau telah menoleh kepada siapa yang lebih baik lagi bagimu daripadaku. Jika ia menoleh lagi, Allah Ta'ala akan berkata sekali lagi seperti yang tersebut tadi. Jika ia menoleh kali ketiga, maka Allah Ta'ala akan memalingkan perhatiannya dari orang itu. Kalau orang yang menoleh dengan wajahnya yang zahir saja, Allah Ta'ala telah memalingkan perhatian daripadanya, apatah lagi jika ia memalingkan hatinya di dalam sembahyang kepada urusan-urusan keduniaan dan keindahannya, tentulah lebih-lebih lagi. Allah Ta'ala tidak melihat kepada tubuh badan manusia dan perkara-perkara yang zahir akan tetapi dia memandang hati manusia dan batinnya. Keterangan. Dalam bab ini, Habib Abdullah Al-Haddad menyuruh setiap salik dan setiap murid wajib mengambil berat dalam mendirikan sembahyang 5 waktu yang difardukan oleh Allah Ta'ala karena ini adalah tanda-tanda bagi mereka yang beriman seperti berikut. Kewajiban sembahyang diwajibkan ke atas setiap manusia yang sudah balik atau sudah mengalami mimpi, cukup umurnya dan dapat membezakan mana yang baik dan mana yang buruk. Kewajiban ini akan gugur bila seseorang yang mengalami keuzuran, gila dan nyayu. Bila tidak ada keuzuran yang disebutkan tadi maka kewajiban sembahyang tidak boleh ditinggalkan. Kalau ditinggalkan maka hukumnya berdosa. Pengucapan 2 kalimat syahadat hendaklah dilafazkan karena pengucapan ikrar kepada Allah Ta'ala yaitu pengakuan jauh di dalam hatinya bahwa Allah adalah Tuhannya dan pengakuan bahwa Muhammad adalah Rasulnya. Berarti bila seseorang yang sudah balik dan membuat pengucapan syahadat maka kewajiban sholat dilaksanakan pada dirinya. Sekiranya dia tidak membuat pengucapan pada 2 kalimat syahadat itu walaupun dia sudah mencapai usia balik maka haram untuk dirinya mendirikan sholat karena tidak ada pengakuan dari dirinya. Sholat adalah tanda seseorang yang mengamalkan perintah Tuhannya sekaligus menunjukkan perbezaan antara orang yang hanya mengaku beriman dan yang tidak beriman. Yang bertopeng dan yang tidak bertopeng. Yang mengaku beragama Islam padahal tidak. Yang hanya memakai nama Islam tetapi tidak mengamalkan ajaran Islam dan tidak patuh pada perintah dan menjauhi larangnya. Maka berdosalah dia kepada Tuhannya. Sholat adalah batas pemisah antara seseorang yang beriman pada Allah dan Rasul-Nya dan seseorang yang tidak mendirikan sholat mereka termasuk dalam kumpulan musyrik dan fasik. Perbezaan yang sangat ketara dan jauhkan dirimu dari mereka yang dicapkan oleh Allah Ta'ala dan Rasul-Nya sebagai orang yang musyrik dan fasik kalau nak selamat di dunia dan di akhirat. Kalau tak nak selamat go ahead aja. Sempurnakan segala rukun sholat dan sunat-sunatnya. Kalau tak tahu dan tak faham, pergi belajar. Karena untuk menyempurnakan qiyam berdiri, ruku dan sujud dan segala sunat-sunat boleh dipelajari melalui bab rukun-rukun sholat dan sunat-sunat sholat. Harus mengambil berat tentang bacaan surah-surahnya dengan tartil dan mengetahui maknanya. Karena dapat membantu dirinya untuk mendapatkan khusyuk. Sebelum menginjakan kaki ke sejadah hendaklah kamu tanamkan dalam hati bahwa dirimu akan berhadapan dengan Allah Ta'ala yang Maha Mulia, Maha Agung, Besar dan Maha Pengasih dan Penyayang. Jangan berdoa pada Allah dengan hati yang lalai, hati yang tidak tertumpu pada kebesarannya. Tekankan selalu di dalam sembahyang bahwa Dia Maha melihat dan Maha mendengar bila mana kamu berada di dalam hati yang lalai. Amalkan selalu cara ini. Jauhkan dirimu bila berhadapan dengannya dari was-was. Karena was-was itu adalah tiupan dari syaitan yang tidak mahu kamu menumpukan perhatian kamu padanya. Jangan ikutkan pikiran kamu yang melayang pada angan-angan dan memikirkan dunia. Dalam sholat, ingat apa nak buat lepas sholat ini juga adalah hembusan dari syaitan. Ingat, bila mana kamu menunaikan sholat, Allah Ta'ala akan memerhatikan segala gerak-geri kamu. Jangan bermain dengan tubuh badanmu. Kalau kamu menoleh ke belakang, bermaksud hilang perhatian kamu sampai ketiga kali, maka Allah akan memalingkan perhatiannya dari kamu. Ingat. Jauhkan dirimu dari segala yang disebutkan di atas supaya kamu tidak mendapat kemurkaan kemarahan Allah Ta'ala dan dihalaunya diri kamu dari pintu, bermaksud ingat menuju kepadanya. Roh ibadat. Ketahuilah, bahwa roh semua ibadat dan maksudnya, ialah menghadirkan diri di hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barang siapa yang mengerjakan ibadat yang kosong dari menghadirkan diri, maka ibadat itu sia-sia dan tiada berguna. Perumpamaan orang yang tiada menghadirkan diri di hadirat Allah Ta'ala di dalam peribadatannya, samalah seperti seorang yang menghadiahkan kepada seorang maharaja barang yang rosak, ataupun sebuah peti yang kosong tiada berisi apa-apa. Bukankah sepatutnya orang ini mendapat siksa dan tidak diberi balasan terhadap hadiahnya? Keterangan. Bab ini tersangat penting bagi semua muslimin, murid dan salik karena ia berkaitan dengan ibu ibadah.
Maka perkara ini tidak boleh diambil mudah atau diperkecilkan atau tidak dihiraukan, maka akibatnya semua ibadahnya menjadi rosak dan tidak diterima oleh Allah Ta'ala. Segala perbuatan ibadah ketaatan, pengabdian dan segala amal-amal kebajikan akan menjadi sia-sia belaka, tetapi apa yang didapati hanya penat lelah dan sangkaan yang salah karena menganggap diterima ibadahnya. Maka maksud roh ibadat dari Habib Abdullah Alwi Al-Haddad ialah menghadirkan diri di hadirat Allah Ta'ala. Maksud menghadirkan diri adalah berhadapan dan menumpukan perhatian kepada Allah, di mana bukan saja berhadapan dengan hati tetapi dengan jiwa dan raga, di mana terbagi di dalam 3 bahagian seperti berikut. Ketaatan, pengabdian dan amal kebajikan. Ketaatan dilaksanakan dalam menuruti segala perintah dan menjauhi segala larangan dari Allah Ta'ala seperti sholat, puasa, zakat dan haji. Ini yang katakan ketaatan, dan beruntunglah bagi sesiapa yang dapat melaksanakannya dengan baik. Pengabdian dilaksanakan dalam penghambaan terhadap Allah Ta'ala, yaitu melayani segala suruhan dan menjauhi segala larangan Tuhan-Tuhan-nya, itulah kerja si hamba. Kalau tidak dapat melayan kehendak Tuhan, bukan hamba namanya. Amal kebajikan dilaksanakan dalam perkara-perkara sunnah yang dibawa dan ditunjukkan oleh Nabi Muhammad SAW, para sahabat beliau dan para salaf seperti sholat sunat, puasa sunat, berzikir, berdoa, membaca Al-Quran dan segala perkara yang berhubungan di antara manusia dan manusia. Beruntunglah bagi sesiapa yang dapat melaksanakan dengan baik dan dengan sempurna akan ketiga-tiga perkara di atas, dan amat rugilah bagi sesiapa yang tidak melaksanakan atau melaksanakan dengan tidak baik dan dengan tidak sempurna. Ketahuilah, ketiga-tiga perkara itu wajib disertakan dengan kehadiran diri, hati, jika menginginkan keridaan dari Allah Ta'ala. Langkah-langkah yang mudah untuk menghadirkan diri di dalam ketaatan, pengabdian dan amal kebajikan seperti berikut. Untuk ketaatan yang paling penting ialah kehadiran diri, hati, di mana tanpanya maka pelaksanaan ketaatan ditolak dan tidak berguna. Ambillah langkah-langkah seperti faham akan segala rukun sholat, di mana letaknya sah dan batalnya, di mana wajib dan di mana sunat dan pelaksanaannya. Memohon keizinan darinya supaya dapat melaksanakan perintah suruhannya dengan baik sebelum sholat. Beradab dengan baik dan meyakinkan diri kamu akan berhadapan kepada wajahnya, seperti kamu berhadapan dengan seorang raja dunia atau orang mulia samada bersangkut pada dunia ataupun akhirat. Maka berhadapan dengannya haruslah lebih-lebih lagi menanamkan keyakinan bahwa dia melihat, memperhatikan perbuatan kamu yang zahir batin, dan mendengar segala apa yang keluar dari lidah dan hati kamu. Tanamkan keyakinan bahwa Allah melihat dan mendengar, sekiranya kamu lemah di dalam menghadapkan hati dan wajah kamu. Mengangkat takbir dengan penuh khusyuk, disertakan dengan menzahirkan Ka'bah, bagi sesiapa yang lemah keyakinannya bahwa Allah melihat dan mendengar, dengan perasaan merendahkan diri kepada kebesaran dan keagungannya. Hendaklah memahami takbiratul ihram akan maknanya yang sebenar. Memahami makna surah-surah yang dibaca dan wajib memahami makna surah Fatihah. Membaca tahiyat awal dan akhir dengan penuh kesedaran dan memberi salam kepada Nabi Muhammad SAW dengan seikhlas-ikhlasnya dengan menghadapkan hati kamu ke makamnya. Semasa rukun sujud hendaklah bermohon padanya dan membuat pengakuan kepadanya dengan ikhlas. Memberi salam dengan merasai akan terpisahnya diri kamu dan kembali ke dunia. Begitulah langkah-langkah yang sederhana yang harus diterapkan semasa mendirikan ketaatan di dalam sholat bagi setiap muslimin. Jangan sekali-kali kamu tidak menghadirkan hati dan jiwa raga kepadanya, karena perbuatan kamu itu akan mengundang akan kemarahannya dan boleh mendapat bencana di dunia ini kemudian di akhirat kelak, dikarenakan kamu tidak beradab bila berhadapan dengannya, tetapi boleh beradab dengan makhluknya terutama manusia. Sekiranya pikiran kamu melayang sebentar, maka lekas-lekas menanamkan keyakinan bahwa dia maha melihat dan maha mendengar.